Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dimudahkan untuk hari ini. Saya akan sedikit bercerita mengenai pengalaman pretest PPG kemarin, karena kebetulan kemarin tanggal 26 saya mengikuti pretest PPG Kemenak. Nah, mapelnya itu adalah matematika. Jadi soalnya itu ada 120 soal. Nah, yang keluar soalnya itu tentang logika matematika. Nah, lebih banyaknya sih ke PTK-nya. PTK itu hampir 50% soalnya itu PTK. Kemudian karena saya mapelnya matematika ya, berarti soalnya itu banyak juga yang matematika, seperti kayak mencari kecepatan rata-rata, kemudian soal fungsi, kemudian ada vektor, bayangan atau rotasi, kemudian trigonometri, program linier, kemudian ada statistika, kemudian apa lagi ya? Variasi data kelompok. Nah, jadi itu yang keluar pada saat saya pretest PPG. Nah, pengalaman teman saya pada tanggal 25 juga sama, ternyata materinya atau soal yang keluar itu juga tentang yang saya sebutkan tadi, itu ada trigonometri, integral, kemudian variasi data kelompok. Nah, itu materi khusus yang matematika. Kemudian untuk soal umumnya itu ada logika angka, kemudian persamaan kata, lawan kata, pokoknya yang padanan kata, analogi kayak premis-premis. Misalkan diketahui nih, premis pertama tentang jika hari ini panas, maka Ani tidak berangkat sekolah. Kemudian ada premis keduanya, jika Ani tidak berangkat sekolah, maka hari ini Bapak tidak bekerja. Seperti itu salah satu contohnya yang kemarin keluar. Cuman nggak sama persis seperti itu hanya contoh saja ya teman-teman. Nah, kemudian untuk lawan kata. Nah, lawan kata itu mudah sih. Maksudnya teman-teman pasti paham. Misalkan kalau ada soalnya itu tentang lawan kata, di situ di soal atasnya itu ada apa tuh namanya? Maksudnya soal yang nomor bawah ini materinya tentang apa? Nah, di situ dituliskan misalkan matematika, soalnya tentang padanan kata gitu, atau trigonometri, atau pengalaman umum gitu. Kemudian kalau untuk PTK itu lebih banyak kepada kayak metode, strategi, model pembelajaran. Terus kalau misalkan siswanya itu sulit untuk belajar atau fokus belajar, apa sih yang harus dilakukan pendidik, kayak gitu-gitu. Terus ada juga kemarin kita suruh mencari pernyataan yang benar dari sebuah model jigsaw. Nah, jadi kalian harus tahu nih semua tipe-tipe model-model pembelajaran itu kalian harus tahu, kayak ICT, kemudian inquiry learning, kemudian jigsaw salah satunya. Kemudian pokoknya itu model-model pembelajaran yang membuat siswa itu aktif gitu. Nah, kemudian apalagi ya? Kalau padanan kata misalkan perpustakaan, peneliti. Nah, berarti padanan kata yang sesuai dengan perpustakaan dan peneliti itu apa sih gitu. Nanti jawabannya kalian ada di sini, kalian bisa pilih di opsinya gitu. Terus kalau kemudian kalau ada juga nih teori belajar, kayak teori belajar menurut siapa, misalkan itu ada soalnya misalkan gini. Kemarin gini, misalnya soalnya adalah seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Nah, hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran. Nah, itu kalian pilih, di situ kan ada behavioristik, perennialisme, humanisme, esensialisme, rekonstruksionisme. Nah, di situ kalian pilih yang sesuai dengan pernyataan di atas. Nah, kalau yang kemarin saya itu behavioristik karena dia metodenya menggunakan ceramah, sehingga yang aktif atau yang
yang lebih mendominasi di dalam kelas itu adalah guru. Jadi kayak guru tuh hanya memberikan stimulus kepada siswa, sehingga itu termasuk ke dalam proses pendidikan yang beraliran behavioristik gitu. Kemudian untuk trigonometri itu soalnya lumayan bervariasi. Pokoknya kalian pelajari aja tentang trigonometri. Kemudian variasi data kelompok. Nah, variasi data kelompok itu nanti kalian diberikan sebuah tabel, ya, diberikan sebuah tabel, terus nanti kalian suruh menentukan variasi dari data kelompok tersebut. Nah, itu aja sih sepertinya. Lebih banyaknya sih kayak implementasi kita ngajar di kelas gitu. Kalau misalkan mungkin kalau mapelnya tik atau mapel tik, berarti mungkin dia lebih banyaknya kepada yang berhubungan dengan komputer-komputer atau data-data atau rumus-rumus yang ada di komputer gitu. Kalau bahasa Indonesia, kemarin saya lihat di sebelah saya itu kebetulan guru bahasa Indonesia. Nah, dia itu banyak sekali soalnya, itu banyak cerita gitu. Mungkin hampir sama karena ada matematika juga kan, ada logika angkanya, lawan kata, padanan kata, sama apa itu? Persamaan kata, lawan kata, logika angka, dan padanan kata. Itu kalau yang umumnya pasti ada, itu soal matematika di semua mapel itu kayak ada lawan kata, padanan kata, persamaan kata, sama logika angka. Deret, oh ya, deret dan barisan itu jangan sampai ketinggalan, itu pasti keluar teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sharing mengenai kemarin saya mengikuti pretest PPG di Kemenak. Oke, semoga doain saya dan teman-teman yang kemarin mengikuti pretest bisa lulus semua. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.